mainstream media. Kesadaran itu yang hendak saya ciptakan dengan cara menggempur narasi teori konspirasi. Jadi saya ingin masyarakat ini agar mendapatkan perspektif baru ketika orang melihat suatu permasalahan, perspektifnya itu sudah dibikinkan sama orang. Kamu punya kayak kuda lah, gitu. Dikasih kacamata kuda, kamu melihatnya ke sana aja. Terus, oke. Cek. Halo. Mas, suara. Lagi serius dulu, Pak. Pak. Wah, gantian aku yang live deh. Kembali lagi di gantian saya jadi hostnya, tuan rumah. Mana nih beli? Mana nih, kita cek mana nih beli cerek nih, kayaknya ada nih. Nah ini dia, cik. Oke. Beli, halo, di ACC dong. Halo, cek. Halo. Nah, udah. Ruwet, minuman ruwet. Buset, di tempatku juga buset. Enggak, jaringanku bagus. Jaringan kita bagus. Oh, udah, yuk beli, lagi beli. Lanjutin beli. Beli, senyamu beli ya Allah. Cap. Oke. Bajingan. BNN, halo BNN, halo. BNN, Stop. Rockefeller, halo. Belinya Halo, jangan disangkan dong saya mau. Ini kayaknya dia dibuka beli. Beli. Ganti sinyal beli ya Allah, aduh. Ya ini yoklek mana? Udah. Yoklek ikutan yoklek. Woi. Agak belum Ya. bisa toh. Ini kan nonton. Belum. Ini judulnya apa sih? Jika tahu besar. Ya, sudah. Loh, kok hilang? Wah, nih. Ntar kita tunggu dulu deh. Oke, belum. Ini wartawan detik belum serang udah dengerin apa?
ini kok mana nih? Ini mana nih? Aduh, ini caranya gimana sih? Saya cari dulu. Kak Nora, ini papa. Weh, yo, Mas Jonglek, weh. Pertama kali loh nih. Jonglek nih. Jonglek. Hah? Respect, nonton nih. Kapan lagi Jonglek nonton, coy? Ini gabut pasti dia nih. Lagi nggak ada job berarti. Weh, Jonglek, weh. Mas, Kak Nora, ini Papa J di mana? Tolong dong dikabari. Sinyalnya amburadul banget. Gila lu, jahat lu, Kak Jonglek lu dikatain lu. Udah, kita ulang dulu, udah. Kita respect dulu buat respect ini malam-malam ya. Ulang, sah. Intro. Apa judulnya, Bang? Judulnya malah nggak tahu. Tes. Kita persembahan juga. Belum nyambung ya kayaknya. Udah. Tapi suaranya serentak. Di mana tetangga. Oke, udah selesai. Kita kembali lagi membahas tentang konspirasi. Oke, persembahan buat beli ini ya. Udah. Oke. Ini jam 11 malam kita di mana tetangga. Jadi kita balik lagi ke beli. Monggo. Terangkan lagi beli, terangkan. Iya, ini Instagram membencimu gitu. ya. Oke, gini aja, guys, biar langsung to the point. Jadi ini Kita tato langsung aja. Ya, tato konspirasi ini saya bikin tahun 99 setelah baca bukunya Noam Chomsky. Jadi Noam Chomsky itu adalah seorang ekonom, seorang pengamat politik, pengamat sosial. Tapi bukunya itu berat banget dan intinya di buku itu dia menjelaskan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Jikapun itu ada kebetulan, itu adalah jikapun ada sesuatu yang terjadi seolah-olah itu kebetulan, itu adalah dibuat seperti kebetulan. Oke. Jadi dari dulu saya percaya jika ketika balik ke persoalan yang simpel tadi, di lingkar pertemanan kita yang paling kecil pun itu pasti ada konspirasi. Ya. Oke. Jadi nggak mungkin banget di skala global yang melibatkan profit banyak banget, ini nggak mungkin nggak ada konspirasi. Itu pijakan logika saya. Nah, ketika saya melihat COVID ini, awalnya saya sempat percaya. Jadi awalnya saya sempat percaya berapa hari gitu jika ini virus ini memang dari Cina, dari binatang segala macam. Karena ini kan diberitakannya seperti itu. Tapi ketika saya coba cari informasi dari sumber-sumber lain di luar mainstream media, saya banyak menemukan fakta-fakta yang menyimpulkan kebalikannya gitu. Jika virus ini adalah man-made atau dibuat oleh manusia, jika COVID ini adalah sebuah skema dan mungkin ada hubungannya juga dengan kasus Pizzagate, itu jejaring pedofilia Gedung Putih yang sudah membunuh banyak orang yang mencoba membongkarnya. Jadi ini sengkarut banget ini. Saya ngelihatnya. Saya telusuri lagi lebih dalam, terus saya baca-baca lagi buku-buku yang lama saya baca tentang teori-teori ekonomi, tentang teori-teori politik. Ini sekarang masuk akal banget gitu. Jadi memang ada siklus setiap berapa tahun sekali ekonomi itu dinolkan lagi. Ekonomi itu di restart lagi. Kenapa begitu?
Anda percaya nggak pemegang kendali atau pemegang kekayaan 99% kekayaan bumi ini dipegang oleh 1% kelompok. Itu sudah terjadi sejak dulu. Si Rosel. Iya, teman-temannya mereka lah, 1%. Saya bilangnya 1%. Jadi mereka sejak dulu menciptakan environment agar mereka itu tetap berada di puncak piramid. Agar mereka selalu tetap ada di puncak piramid, mereka perlu apa? Kontrol. Ya kan? Bayangin aja, jika mereka lengah misalnya, 1% ini lengah, mereka tidak mengontrol yang 99 ini, lama-lamanya 99-nya akan naik dan memakan mereka, dan mereka akan nggak jadi 1% lagi. Itu mereka tidak inginkan. Makanya ketika mereka melihat ada kayak, kan mereka punya tuh parameter politik, mereka udah punya banyak, ada kayak think tanknya tuh udah gede banget. Jadi ketika think tanknya menyarankan kekuatan peta politik dunia seperti ini, peta ekonomi dunia seperti ini, jika kalian tidak melakukan ini dalam beberapa tahun, kalian akan turun dari puncak piramid, orang lainnya akan naik. Itu tidak diinginkan, karena sejak awalnya adanya peradaban ini, sejak awal adanya ilmu hukum moneter, teori moneter, perbankan, itu mereka yang menentukan semuanya. Kenapa Jadi, harga? Kalau beli C berarti, tapi secara umum percaya nggak sih kalau COVID itu ada? Percaya? Percaya, berarti COVID ada? Percaya. Terus COVID ini berarti menurut BC berarti man-made ya? Menurut saya man-made. Terus laki-laki beli. Laki-laki. Menurut saya. Terusin. Menurut saya, COVID ini man-made. Ya. Terus? Dan balik tadi, kemana tadi? Kita sampai di mana tadi, Pak? Sampai itu puncak piramid, terus COVID man-made ada. It's all about control. Dan kawan-kawan, tolong yang menonton ini, tolong jangan rasis. Ini bukan masalah perang antar negara. Ini bukan masalah perang antar ras. Elit global ini sengaja menciptakan ilusi jika ini adalah sebuah pertempuran antar negara atau antar ras. Mereka sengaja menciptakan ilusi itu agar mereka lebih gampang mengontrol konfliknya. Gitu loh. Makanya sekarang kan banyak bilang, oh ini ulah Cina, ini ulah Israel, ini ulah Amerika. Buang dulu stigma itu. Ini sekumpulan 1% ini mereka nggak punya nationality. Mungkin di paspor mereka ada nationality-nya, tapi mereka tuh jiwanya, mereka tuh nggak punya jiwa kebangsaan, tidak punya jiwa nasionalisme, tidak. Mereka tidak, beda, level pemikirannya beda. Mereka tuh ngelihatnya tuh bumi ini sebagai sebuah, ya bumi, tempat punyanya. Ya kalau bahasanya Lady Gaga, global citizen lah gitu. Jadi mereka tuh tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas agama. Ada positif negatifnya kan. Kalau kita ngambil sisi positifnya, ya manusia tuh semakin mengikis perbedaan. Kalau perbedaan tuh semakin terkikis kan, kemungkinan konflik tuh berkurang. Tapi kalau kita melihat sekitar negatifnya, jika manusia itu seragam, maka akan ada beberapa kelompok yang dengan gampang memanfaatkan atau mengontrol kita, dan mereka mendapatkan keuntungan. Sementara yang kebanyakan orang akan dimanfaatkan aja, karena kalau kita ada seragam, misalnya kita sudah dipakai microchip semua, kita dipakai vaksin semua, kita seragam semua, udah pasti ada yang kontrol. Nggak mungkin kalau kita semua seragam tuh nggak mungkin nggak ada yang kontrol. Dan yang kontrol tuh pasti orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita tetap dibiarkan berbeda-beda, tiap negara tetap dibedakan tumbuh dengan gayanya mereka sendiri, dengan sistem ekonomi mereka sendiri, ya itu akan berbahaya bagi 1% ini. Makanya mereka tuh sangat mereka tidak suka dengan yang namanya demokrasi. Mereka tidak suka dengan yang namanya population growth. Jadi yang belum tahu ya, Bill Gates, mungkin yang ini bagi yang belum tahu ya, Bill Gates itu bukan seorang computer nerd yang mulai dari nol. Dia itu bukan seorang computer nerd yang mulai dari nol. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rockefeller. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rothschild. Itu bisa dicari di buku-buku sejarah. Jadi dari kecil, Bill Gates ini sudah didesain oleh lingkungannya untuk menjadi seperti dia sekarang. Sudah diproyeksikan. Dia tuh bukan yang punya Microsoft loh. Dia tuh cuma co-founder. Dia tuh punya duit, dia beli lisensinya, dia beli kepemilikannya, dia jadi bagian dari Microsoft. He's a fucking businessman. Bagi yang belum tahu ya, Bill Gates is a fucking businessman. Dia bukan malaikat, dia bukan dokter.
Ini makanya kemarin saya emosi sama Mas Tirta tuh, Mas Ipeng tuh ketika Mas Ipeng ngomong ke saya, beli jangan ngomong hal yang di luar Kapasitas. kapasitas. Aku langsung ngelihat Bill Gates loh. Anjing, seluruh dunia dibikin panik dokter. Bill Gates lulusan dokter mana? Nggak ada. Tedros, bosnya WHO, dokter mana? Nggak ada. Tedros punya rekam jejak yang kotor. Dia pernah bikin kasus di Ethiopia. Bill Gates vaksinnya banyak yang gagal di India sama di Afrika. Kenapa kita dikontrol sama dua orang yang bukan dokter? Dan semua dokter dengerin dia. Kita udah gila apa gimana? Dokter yang sebenarnya tuh nurut sama orang yang punya. Oke, saya tanya pertanyaan psikologi ya ke orang-orang. Jika Anda percaya nggak kalau orang psikopat itu ada, percaya nggak? Masih Pak. Psycho gimana? Kalau dia mati dia memiliki hampir semua sih ada kelainan mayor mental gitu. Iya, Ada yang bisa disebut schizophrenia, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang maniak gitu. Iya, betul. Psikotik. Jadi orang-orang dengan masalah kejiwaan kayak gitu ada di sekitar kita dong berarti. Ya, emang. Ya. Bayangkan sekarang, serial killer aja ada. Orang pemakan kanibal aja ada. Kenapa milioner atau triliuner yang punya duit banyak banget, dari mana kita tahu mereka tuh nggak punya sifat-sifat kayak gitu? Itu. Apa jaminannya orang-orang itu memang benar-benar lurus, sementara rekam jejaknya sudah banyak menunjukkan keganjilan? Kalau kamu mau, dan yang membuat nama mereka selalu bersih adalah balik lagi ke musuh bersama kita tadi, mainstream media selalu melindungi image orang-orang ini. Kalau kamu ketik di search engine ya, di Google dimanapun, kamu coba cari dirt-nya, you try to dig cari kasus-kasus lama mereka tuh, susahnya minta ampun Mas, susah banget. Karena sudah ditutup oleh ribuan berita bagus tentang mereka. Contoh, ini kita balik ke konteks ini ya, konteks ke kasus COVID ini ya. Hidrokloroquine itu contoh. Ketika beberapa dokter, ini awal April, beberapa dokter di Eropa, Amerika, India menemukan mereka berhasil menyembuhkan pasien COVID dengan hidrokloroquine dicampur dengan zinc. Zinc itu apa Mas? Vitamin C ya? Zinc itu jenis vitamin multivitamin sih, bukan ya suplemen lah. Zinc Zn itu kayak ion Zn, mineral. Jadi bukan cuma satu dokter, banyak dokter yang berhasil menyembuhkan pasien dengan itu. Harga hidrokloroquine itu 60 sen. 10 sen. Harga hidrokloroquine itu per butirnya 10 sen, itu 1.600 rupiah. Yang megang paten obat itu bukan dari lingkaran 1%, bukan dari teman-temannya Gates, bukan dari Rockefeller, bukan dari Rothschild, bukan dari Soros, orang lain. Ini menurut saya hidrokloroquine ini di luar perkiraan mereka. Mereka mikirnya tuh nggak akan ada yang bisa nemuin, ternyata ini ada. Dan hidrokloroquine kan dicoba dipopulerkan oleh Donald Trump juga, Pak Jokowi juga, beberapa presiden negara mencoba memberi solusi ke masyarakat. Coba ini obatnya, ini ada yang sembuh, monggo dicoba. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu CNN, New York Times, Washington Post, Vice Magazine, semualah itu, semua hampir berpengaruh ya, yang diikuti sama orang-orang pintar, yang dipercaya sama orang-orang yang kelas menengah ke atas, orang-orang di perusahaannya, orang-orang yang punya banyak anak buah, mereka yang ikuti media-media itu diserang. Jadi
Buset, bentar, gak ada suaranya lagi ketika dia bahas CNN. Ada suaranya nggak? Ini aku bandingin bentar. Bentar. Ada suaranya nggak? Hah? Nggak ada. Gila, tiap ini kebetulan apa cocok logi ya? Tiap kali beli, hah? Suaraku doang kan yang ada. Tiap kali beli jerek ngomong media mainstream pasti hilang. Bentar, hilang. Aduh. Wah gila sih itu antara kebetulan. Ini lagi dengerin ya, kalau aku tipenya pendengar ya. Jadi dengerin dulu apa yang diceritain baru aku bisa bertanya dan membantah. Tapi tiap kali beli jerek itu ngomong soal mainstream media tadi saksi ya, semua yang lihat ya. Pas ngomong itu ya media tadi langsung hilang coy. Hilang suaranya. Gila, coba. Sumpah cok. Gokil. Tapi mumpung lagi ini di live, aku mengucapkan terima kasih ya. Kita nunggu lagi jerek. Gila. Ini lucu sih ini. Lucu antara ini bukan settingan ya. Soalnya bener-bener suaranya hilang. Ini apa? Loading dulu kan. Ini padahal di live ku loh yang sinyalnya kuat banget loh. Cocoknya nggak tahu loh cocokologi apa enggak, terserah kalian sih. Aku mendengarkan ya, posisi aku mendengarkan dan posisi ini, dan aku tadi barusan dapat penelitian baru ini. Gokil sangat cocok lagi ya. Ya enggak, soalnya tadi kan dengerin dia ngomong pas beli jerek itu ngomong mengarah video nih lagi jerek datang lagi. Coba kita dengerin lagi. Apa? Lagi bilang ini mendengar. Beli. Dah. Halo. Lagi. Oke, lanjut ya. Coba. Langsung, yuk. Kalau ngomong media kayaknya coba disensor. Tiap kali sampai ngomong itu pasti hilang lagi tadi. Jangan. Oke, Mas, kita udah bikin surat wasiat, Mas. Coba. Kita lihat. Oke, udah normal nih. Apa kita tadi sampai yang media. Ini aku matiin komennya aja. Enggak, ini kurang ini. Oke, ya itu ide yang bagus sih. Mungkin komennya mungkin mereka coba mungkin mereka kita lewat MSM aja lah. Jangan kita coba nggak sebut nama. komen mungkin. Ada komennya, Pak? Tuh. Udah tak bilang algoritma itu Tuhan. Oke, coba lah. Putus terus ya Mas, ya Allah, susah banget. Nah, ini lagi. Yo. Aduh, gila banget, bangsat. Closing statement nih. Ini kalau closing statement kocak banget nih, ya Allah. Aduh. Halo? Ini aja. Ya kalau aku nggak apa-apa Pak, si jaring yang Dua-duanya disilat dulu, Bos. yalah. Aduh, sakit banget ini lengan yang bagian sini. Mau ngomong closing statement nih langsung nih. Tunggu beli jerek aja ya. Soalnya percuma juga nih kalau dilanjutin dia putus-putus terus setiap 10 menit. Dilanjutin aja lagi besok. Percuma juga, lanjutin besok juga pasti putus-putus dia. Biasa kan kalau kayak gitu jaringan dikacauin dulu kan. Gak apa-apa. Enggak sih, maksudnya biasanya terjadi sih kalau misalnya Instagram terlalu banyak jaringannya. Ya abis ini closing statement sih kalau aku. Coba kita lihat dulu. Aduh. Ini udah. Oh, udah. Ayolah. Kan nih, apa namanya, sebagai orang Udah. kan, saya Ayo lagi, yuk. soalnya saya Langsung Oke,
Oke lanjut ya, ya gini ya. Gimana? Nama benar, nama medianya nggak boleh disebutin ya. Oke, nama medianya. Terus. Jadi ketika hidrokloroquine itu berusaha dipopulerkan oleh beberapa dokter, beberapa mainstream media yang berpengaruh itu langsung membanjiri search engine Google itu dengan berita-berita buruk tentang hidrokloroquine. Hidrokloroquine dibilang bisa berbahaya bagi jantung, tidak bisa menyembuhkan COVID. Jadi kalau sekarang Anda coba ya, saya bilang berkali-kali kepada di caption saya di Instagram, algoritma adalah Tuhan baru. Siapapun yang bisa mengontrol algoritma bisa mengontrol bumi. Karena kalau kamu udah ngontrol algoritma, kamu tuh bisa ngebentuk persepsi manusia gitu. Sekarang coba Anda buktiin sendiri, Anda ketik hidrokloroquine di Google. Yang keluar tuh sebelumnya tuh banyak berita bagusnya, tapi setelah dokter ini menemukan mengumumkan kalau mereka berhasil menyembuhkan, bisa membuat pandemi ini berakhir lebih cepat. Oke. Masih lanjut. Jeda dulu. Jangan ngomong dulu, Bentar. Masih putus. Oke, lanjut. Dah. Gila, gak ada suara lagi, Bang. Udahlah. Beli. Gak ada denger terus deh. Wah, gila. Dah. Kayaknya di Jerek mulai ngegas. Ini kayaknya Jerek bakal emosi sendiri sih, soalnya klaim beliau nggak ada suaranya sama sekali ya. Tapi penonton udah turun 77.000. Dia udah lumayan gila kayak gini aja 77.000 dalam kondisi tengah malam. Pakai beda IG susah banget Pak. Ini udah pakai IG ku, kalau pakai IG dia tambah parah soalnya. Soalnya hostnya dia udah pasti putus-putus lagi. Gokil. Coba kita tunggu lagi lah sekalian terakhir lah. Coba nih aku close dulu dah. Close dulu. Tes. Oke, sebelum saya melanjutkan ini, saya ingin bilang ke kawan-kawan, saya tidak punya, siapapun yang nonton ini ya, tolong dicatat atau direkam ya. Saya tidak punya tendensi bunuh diri. Saya tidak punya penyakit yang berat. Saya tidak suka ugal-ugalan di jalan. Jadi saya tidak kemana-mana, cuma di rumah aja. Jadi kalau saya sampai ada gimana-gimana, besok lusa atau bulan depan, saya sampai meninggal atau kenapa-kenapa, pelakunya adalah orang yang mengacaukan percakapan kita hari ini. Oke, ini tolong kawan-kawan catat semua. Oke. Terus. Lanjut tadi sampai. Ya, itu. Apa tadi lagi? Sampai hidrokloroquine. Ya, itu hidrokloroquine disarankan oleh Bapak Jokowi, Donald Trump, beberapa presiden Jepang juga. Perdana Menteri Jepang. Jadi obat itu sebenarnya kalau menurut saya sih memang efektif, tapi karena tidak sesuai dengan skema elit global, tidak sesuai dengan rencana mereka, akhirnya obat itu ditarik. Bahkan sekarang dokter-dokter di Amerika dipersulit untuk memberi resep hidrokloroquine meskipun bukan untuk COVID. Jadi dokter-dokter di Amerika susah banget nyari hidrokloroquine sekarang. Dengar. Oke. Itu berarti yang mengendalikan algoritma kan Google. Google bekerja sama dengan Microsoft. Ya, jadi gini loh, kalau kamu mendalami konspirasi teori, kamu tuh nalar kita itu dilatih untuk mengumpulkan mempertemukan beberapa titik-titik. Karena kenapa? Kalau kebetulannya 1, 5, 7 kali, oke lah itu kebetulan kan. Tapi kalau kebetulannya itu sudah lebih dari rata-rata, itu berarti sudah ada polanya. Karena kebetulan itu dia tidak akan kebetulan lagi ketika sebuah kebetulan itu bukanlah kebetulan ketika ia secara matematika tidak mungkin. Secara matematika tidak masuk akal karena ada hukum probabilitas. Ya. Kalau secara hukum probability dia tuh sudah nggak masuk akal. Ini bukan kebetulan namanya. Dan ketika kamu dalami teori konspirasi, kamu cari informasi dari semua sisi, dari both side lah ya, dari sisinya Bill Gates, terus dari sisinya misalnya orang-orang yang tidak setuju sama dia. Kamu gali semua informasi itu,
kamu akan mendapat jawaban yang itu aja. Tapi intinya saya ini adalah tidak memaksa orang langsung percaya teori konspirasi. Saya ingin kalian jangan percaya sama omongan saya. Juga jangan percaya sama mainstream media, jangan percaya sama Cipeng. Dengar hati kalian yang paling dalam itu. Lakukan riset kalian sendiri. Karena hati kita tuh susah dibohongin. Kita kadang-kadang ketipu sama sosok yang sopan, cantik atau ganteng di TV. Apapun yang meskipun itu kotoran, terdengar indah, dia nyari iri, tapi bener-bener nyari gitu loh. Jangan salah-salah, luangkan waktumu sehari 2 hari nyari informasi. Gak ada suaranya lagi, Pri. Iya. Closing statement. Iya, kayaknya habis ini itu, Pri, kesimpulan, Pri. Sumpah, ini udah dua akunmu dah. 2 akun 2 kali Sengaja, Pak. Dengan statement itu. Iya. Ya, Ini aduh. detik. Nomor 4, Pak. Apa sih tandingnya, Pak? Berita terpopuler di detik. Dan closing statement aja. Astagfirullah. Udah jelas itu udah visible kan gitu ya. Aduh, capek banget, Pak. 2 akun dong. Iya. 2 akun selalu berakhir dengan putus-putus dan gak ada suara, dan kita di sini Apa? Apa? Bukan detik loh muncul. kok balikan? Iya, tenang, sabar. Tuh. Wah, gila, coy. Kak Nora, coba lah live-nya dari Kak Nora aja lah. Berani diputus kan tuh kalau Kak Nora ya, Mas. Aduh, susah. Ini habis ini paling closing statement lah, guys. Karena intinya dari sini aku sama BJ itu pure discuss gitu. Kita lihat dulu deh ini ada nggak terakhir saya nih. Nah, ini Devil Dice. Aduh, ini saya yang capek, coy, kalau sinyalnya buruk buat kiri. Closing statement, Bli. Ini kalau diterusin, lu yang emosi sendiri ntar, Bli. Enggak, kalau saya sih nggak emosi. Gua yang cengkel aja. Enggak. Yang Ini- 10 menit putus, Mak. Iya, ini ini kan aneh nih. Ada live kayak gini nih, ini semakin membuktikan jika mereka kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang mengendalikan skema di balik COVID ini memang ada. Ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran. Meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya. Karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. Tetap putus, nggak bisa. Beneran, Bli, putus lagi, Bli. Lu ke rumah Sama dulu deh. teman-teman kalian coba Sarannya. berkumpul, Kak Nora deh. cari informasi. Karena yang diserang Anjir, gue emosi sendiri. Kosong lagi, Bli. Gak ada suaranya, Bli. Masya Allah. Bli, gue emosi, Bli. Balik rumah, Bli. Balik rumah. Waduh, game over, Lur. Gagal ini dah. Jadi kalau dari saya sendiri, saya kesimpulan sendiri deh. Ya, di sini saya kesimpulan dulu. Dia lagi. Gak seru ya kalau nggak ada. Nggak seru. Gak seru sih. Aduh, baci. Ya, Cuk, tunggu lagi lah. Aduh, closing, Cuk. Mungkin jam 11 malam, Pak. Ah. Manter. Masih 73.000 nonton orang-orang. Tapi kalian tahu ada hal positif yang dari sini adalah terlepas orang kecewa, kita nggak berantem, kita nggak debat. Kalian lihat di Twitter, saya tadi barusan lihat di Twitter, orang-orang kecewa kok Jering sama Tirta nggak debat ya. Nah, kalian sekarang lihat narasinya kan, bahwa orang tuh lebih senang melihat kita berantem, narasi negatif, ya kan? Padahal kita di sini saling discuss,
opini dia saya terima, dia menerima opini saya, tapi kalian lihat di Twitter. Kalian kalau nggak percaya, lihat di Twitter nama saya trending nomor 8. Tapi ketika kalian lihat, semuanya kecewa, kenapa kok Tirta sama Jerry nggak berantem, kenapa Tirta sama Jerry nggak berdebat gitu loh. Karena Tirta kenapa nggak gitu-gitu doang, kenapa Tirta jarang ngomong, kenapa Tirta tidak seilmiah biasanya, karena di sini saya mendengarkan, posisi saya komplit, benar nggak? Saya komplit gitu loh, tapi saya mendengarkan sisi itu dan orang-orang malah kayak biasa, kayak kecewa, kenapa kok berantem. Nah dari sini kalian tahu bahwa ternyata orang tuh lebih senang melihat kontroversi dan orang lebih senang melihat narasi negatif dibandingkan narasi positif. Saya jujur setuju sama statement Jerry untuk yang itu. Tapi untuk yang COVID itu kita harus aware ya. Kita nggak boleh takut, nggak apa-apa, tapi yang penting kita aware. Karena COVID itu bisa ada di mana saja, bisa di depan, bisa di belakang, karena itu emang real dan Jerry udah mengakui real. Cuman kalian jangan takut berlebihan, karena takut berlebihan bisa menurunkan imunitas. Dan kalian harus aware mengenai media-media yang menggiring ke arah negatif. Kalian harus cari sendiri, dan kita buat campaign tadi, Kuat Kita Bersinar. Terus intinya adalah tetap cuci tangan ya, tetap pakai masker, dan kita harus tunggu lagi ini. Tapi yang jelas kita tahu sendiri nih nggak bisa diterusin lagi ya, karena dari DJ-nya nggak tahu antara wifi tokonya atau emang dianya yang kenapa-kenapa. Dan apakah suatu saat ini terakhir nih Devil Dice, kayaknya saya nggak enak sih, soalnya tiap 5 menit ini putus-putus ini. Bener sih. Jadi ini bukti nih ya, bahwa di Twitter aja nggak suka kita ada. Oke, closing ya, closing. BJ. Closing ini Kak Noranya mulai khawatir, tunggu pulang kau. Closing. Iya, closingnya adalah kalian riset sendiri. Jangan percaya apa omongan saya, jangan percaya omongan mainstream media. Karena mainstream media itu mereka di dunia ini, di seluruh dunia ini, raksasa media itu cuma ada 5. Gitu loh. Tapi mereka tuh punya investor gede di belakangnya. Mereka tuh mengakomodir kepentingan pihak asing. Kalian aku yang hilang ya? Aku ada. Sumpah ya. Udah Mas Mas dengar nggak? Masih dengar, aku masih dengar. Masih. Jadi media ini sudah jangan percaya media mainstream media. Siapapun pembawa acara, meskipun dia tuh cantik, ganteng, bersih, jangan percaya apapun omongan mereka 100%, karena mereka itu sudah ditunggangi narasi global. Narasi global sekarang adalah untuk menakut-nakuti manusia sebanyak yang masuk rumah sakit agar kekacauan di mana-mana, agar what the fuck? Wah iya Pak, fokus deh. Wah Pak, masih ada, ayo berjuang, terakhir. Thanks. Halo Pak. Wah nggak ada suara. Ini deh. Yo hello guys, dikarenakan susahnya sinyal aku di akhir-akhir selama 30 menit terakhir, BJ juga nggak bisa, maksudnya agak sangat sulit banget untuk hadir. Dan mungkin nanti next kita akan buat diskusi lewat Zoom aja ya. Lewat Zoom ataupun Google Sheet ataupun apapun lah yang mungkin lebih better dari live ataupun YouTube live. BJ tadi udah buat closing statement, dan kalau kita nanti nekat live ini kemungkinan nggak bisa dilanjutkan lagi. Aku ingin buat sebuah closing statement. Intinya pertama, COVID itu ada, setuju ya. Aku sama Bli setuju, COVID itu ada, dan COVID itu bahayanya nyata, tapi bukan untuk ditakutin, tetapi untuk dihadapin, men. Kenali musuhmu, 1000 musuh kau lawan, 1000 kali kau akan menang. Dan cara untuk melawan COVID itu adalah dengan positive movement, nutrisi yang cukup, cuci tangan, lalu mendukung usaha-usaha pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan tegang rasa dan tetapkan empati untuk menolong sesama. Karena kita tahu gara-gara COVID ini itu menyerang segala aspek, termasuk ekonomi yang ada di dunia, termasuk Indonesia juga. So buat kalian emang masih memiliki kemampuan material
untuk mencegah teman-teman yang di bawah-bawah ini yang sedang membutuhkan. Kita bisa saling membantu dengan memberikan sembako atau mendukung pemberian spama, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, eranya kita harus meningkatkan amal kita. Dan berikutnya, jauhkan dari berita-berita negatif yang bisa ngebuat kita tuh semakin takut sehingga membuat imunitas kita tuh di bawah rata-rata. Karena COVID itu real, dangernya ada, tetapi jangan sampai kita tuh takut berlebihan. Hadapi dan tetap positif, karena kita tidak boleh meremehkan, tapi tetap tenang. Ini suatu hal yang selalu aku ngomong dari bulan Januari. Jangan meremehkan, tapi tetap tenang. Tidak takut, tapi waspada, aware. Dan kita harus bersama, dokter, tenaga medis, dan kita semua untuk membantu satu sama untuk kita lawan. Kita buktikan sesuai dengan OMJ, kalau benar elit global ada, ya kan? Kalau benar ya, karena teori konspirasi itu bisa dipahami. Terserah kalian percaya apa enggak ya. Kalaupun percaya, anggap itu ada, kita buktikan bahwa Indonesia bisa melalui ini dengan baik gitu loh. Kita bisa bareng-bareng. Dan khusus terkait kenapa kok dokter bisa banyak yang wafat, dikarenakan jujur aja banyak faktor ya. Beban pasien yang banyak dan kawan-kawannya itu ngebuat kita tertekan. Dan karena ini penyakit yang baru dan belum tahu ini vaksinnya kapan, so satu-satunya only hope itu adalah kita semua ini untuk memutus rantai infeksi. Dan di penelitian yang terbaru, ini penelitian yang terbaru, barusan Dokter Daru, terima kasih Dokter Daru, dan temanku Dokter Fakih, temanku juga JDN mengatakan bahwa di penelitian terbaru ada persentase yang kecil COVID itu juga menyerang orang dan menyebabkan meninggal tanpa komorbid apapun. Tapi, kembali lagi hal ini bukan berarti kalau kita kena COVID langsung mati enggak. COVID itu ada, dangernya ada, tapi bisa sembuh. So positif, be optimis, jauhi sesuatu yang berbau negatif. Together, we can do this together. Kuat kita bersinar, terus cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak, beli jaring pun tetap di rumah aja. Dan jangan sampai teori konspirasi itu ngebuat kalian close minded. Tetap open minded sesuai kata-kata Bli J. Percayalah pada hati nurani kalian. Jangan gampang percaya sama siapapun. Jangan gampang percaya sama Dr. Tirta, Cipeng, Bli J atau apapun, MSM. Cari berita yang sesuai kalian, baru kalian bisa mengeluarkan opini. Be open mind. Thank you, man.